Kita bicara empirik, maka kita bicara pengalaman. Bagaimana seorang siswa-siswi kita ajak belajar dengan mencari pengalaman yang ada pada dirinya atau yang pernah dilakukan di dalam proses pembelajaran. Siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai karakteristik belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gosi MPD. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran empirik Al-Quran Hadis. Itu kita join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, enak dipandang mata, bungkus, dan yang mempunyai presentasi akademik yang bagus di perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurafika. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk memahami bagaimana seorang guru dapat mengeluarkan strategi-strategi yang jitu di dalam mencerdaskan siswa-siswinya dengan menggunakan strategi-strategi di mata kuliah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Dan bila ada kelebihan rezeki, silahkan membeli buku saya. Bukunya simple, mudah dipahami, dan harganya tidak mahal, sesuai dengan saku. Cari di toko-toko terdekat di kota-kota Anda untuk mendapatkannya karena sedang promo. Itu langsung kita ke materi, cek cus. Like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara empirik, maka kita bicara pengalaman. Bagaimana seorang siswa-siswi kita ajak belajar dengan mencari pengalaman yang ada pada dirinya atau yang pernah dilakukan di dalam proses pembelajaran. Sehingga empirik itu mempunyai arti bagaimana seseorang di dalam proses pembelajaran lebih mengedepankan secara induktif atau pembelajaran menitikberatkan kepada individu atau peserta didik di dalam beraktivitas. Jadi proses itu menentukan hasil. Atau di dalam empirik ini, siswa-siswi diharapkan mampu untuk menggali pengalaman yang pernah terjadi dan dialami oleh seorang peserta didik atau pengalaman dari media sosial yang dijadikan sebagai pembelajaran di dalam strategi ini. Sehingga diharapkan siswa-siswi peserta didik mampu untuk mengeluarkan potensi pengalamannya dijadikan sebagai acuan memahami pembelajaran. Itu kita dengarkan seorang mahasiswi untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. A. Strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Belajar secara ekspresial atau pengalaman merupakan pembelajaran induktif.
berpusat pada peserta didik, dan berorientasi pada aktivitas. Pembelajaran ini fokus pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Experiential learning adalah suatu proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun sebuah keterampilan melalui sebuah pengalaman. Dalam hal ini, experiential learning menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong pembelajar dalam membangun kapasitas dan kemampuannya dalam proses belajar. Tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi murid dengan 3 cara, yaitu yang pertama, mengubah struktural kognitif murid, yang kedua, merubah sikap murid, dan yang ketiga, memperluas keterampilan murid. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif yang berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik yang efektif. Empirik merupakan salah satu aliran dari filosof yang menekankan pada pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta mengecilkan peran aktif. Empirisme diambil dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Penganut empirisme berpandangan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan manusia, jelas mendahului rasio. Tanpa pengalaman, rasio tidak memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran tertentu. Kemampuan menggambarkan sedemikian rupa merupakan pengalaman, hanyalah khayalan belaka. John Locke, salah satu seorang penganut empirisme yang juga sebagai bapak empirisme, mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan, keadaan akal masih bersih, ibarat kertas yang masih kosong yang belum bertuliskan apapun. Pengetahuan muncul ketika indera manusia menimpa pengalaman dengan cara melihat, mengamati berbagai kejadian yang ada di dalam kehidupannya. 1. Landasan empirik. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai karakteristik belajarnya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pengembangan pembelajaran empirik. Pengembangan sistem pembelajaran menekankan pada proses yang sistematis dan logis. Sistem instruksional menekankan pada materi, metode, dan desain instruksional menekankan pada kebutuhan, tujuan, teknik, materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya yang B, yaitu tahapan-tahapan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Adapun prinsip atau prosedur pembelajaran dalam strategi pembelajaran melalui pengalaman terdiri dari 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan pengalaman nyata, yang kedua tahap observasi refleksi, yang ketiga tahapan konseptualisasi, dan yang terakhir tahap implementasi. Yang A, empiris pengembangan. Berdasarkan empiris berarti pengembangan yang berdasarkan pengalaman. Untuk memperoleh pengalaman, banyak kegiatan yang dilakukan orang. Salah satu contoh kegiatan yang bersifat empiris ialah penelitian tentang kurikulum pendidikan. Yang B, prinsip yang telah teruji. Prinsip yang telah teruji senantiasa melalui langkah prosedur yang sistematis, pengamatan yang tepat, dan percobaan terkonsisten. Prosedur yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas. Aktivitas ini dilaksanakan
langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah atau suatu problematika. Prosedur yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas. Aktivitas ini dilaksanakan langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan. Selanjutnya yang C, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran empirik Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu kelebihan strategi pembelajaran empirik Al-Quran Hadis. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik yang efektif. Kelebihan dari strategi ini antara lain yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi peserta didik, yang kedua meningkatkan sifat kritis peserta didik, dan selanjutnya yaitu kekurangan strategi pembelajaran empirik Al-Quran Hadis. Kekurangan dari strategi ini adalah penekanan hanya pada proses, bukan pada hasil, keamanan siswa, biaya yang mahal, dan memerlukan waktu yang panjang. Empirik itulah cikal bakalnya siswa-siswi kita, peserta didik kita dapat mengeluarkan potensi-potensi pengalamannya sebagai pembelajaran yang memudahkan untuk memahami tentang pembelajaran Al-Quran Hadis. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, bila ada kelebihan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, fassabil kharas, wa muwaffiq ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.